Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Broho, kelas RPL, jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang ke-14, yaitu strategi peningkatan kompetensi guru produktif TCKT dalam implementasi pembelajaran berbasis kurikulum dan fondasi pendidikan teknologi vokasi pada SMK LPP Meri 2 Gedung Reja. Pada studi kasus ini untuk peningkatan kompetensi guru produktif pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Latar belakang kenapa perlu ditingkatkan kompetensi guru produktif TCKT ini, guru sekarang dituntut menguasai materi teknis sesuai dengan perkembangan industri digital. Kesenjangan antara kurikulum sekolah dan standar industri menjadi tantangan nyata dalam pembelajaran administrasi sistem jaringan atau yang kita kenal ASC. Guru, kurikulum, siswa, industri harus terhubung secara sinergis agar lulusan siap kerja dan kompeten di bidang teknologi jaringan. Identifikasi permasalahan yang terjadi di tempat kami di SMK LPP Meri 2 Gedung Reja, yaitu yang pertama, penguasaan materi belum optimal. Guru mengalami kesulitan dalam menguasai keseluruhan materi ASC secara mendalam. Yang kedua, penyampaian materi belum sesuai elemen pembelajaran. Metode penyampaiannya belum selaras dengan capaian pembelajaran kurikulum. Yang ketiga, praktek kurang relevan dengan standar kompetensi kegiatan praktikum, belum mencerminkan standar industri TCKT yang berlaku. Yang keempat, kesulitan menjelaskan konsep teknis secara mendalam. Konsep jaringan dan sistem kompleks sulit disampaikan secara efektif. Dan yang kelima atau yang terakhir, keterbatasan pengalaman industri. Minimnya pengalaman kerja nyata di bidang teknologi jaringan dan server, ya. Analisis akar penyebab permasalahan tersebut, ya, menurut diagram Ishikawa, kategori penyebab utamanya: yang pertama, kompetensi teknis, penguasaan materi ASC belum mendalam. Yang kedua, pengalaman industri, minimnya praktek nyata di dunia kerja bagi guru tersebut atau bagi siswa. Pengembangan profesional, pelatihan dan sertifikasi terbatas. Media pembelajaran, kurangnya modul dan simulasi praktikum, praktek laboratorium, fasilitas dan skenario lab belum optimal. Di dukungan institusi, kebijakan pengembangan guru belum sistematis. Akar utama yaitu kurangnya pengalaman dan praktek nyata di bidang yang diajarkan. Dampak permasalahan yang terjadi, permasalahan kompetensi guru berdampak secara bertingkat dan sistemik. Yang pertama, guru, materi tidak tersampaikan secara utuh dan mendalam. Di dalam pembelajaran, proses belajar kurang relevan dengan standar kompetensi industri. Siswa, kompetensi teknis siswa tidak sesuai dengan capaian kurikulum. Dan lulusan, menurunnya kesiapan kerja dan daya saing lulusan TCKT di dunia industri. Di dunia kerja, gap kompetensi antara sekolah dan kebutuhan industri semakin melebar. Itu dampaknya. Sedangkan fondasi pendidikan teknologi dan vokasi, ya, ini ada 6 pilar yang harus kita topang sebagai untuk meningkatkan kompetensi guru produktif TCKT. Yang pertama, link and match dengan industri. Kompetensi TCKT itu harus saling link dan memiliki match yang sama dengan DUDI, ya. Sinkronisasi, terutama sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja nyata. Yang kedua, teaching factory,
pembelajaran berbasis produk dan layanan industri di sekolah. Yang ketiga ada project based learning. Siswa belajar melalui proyek nyata yang relevan secara teknis. Yang keempat work based learning. Pengalaman kerja langsung sebagai media pembelajaran utama. Yang kelima continuous professional development. Pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan dan struktur. Contohnya dengan workshop, pelatihan guru dan lain sebagainya. Dan yang terakhir digital learning ecosystem. Memanfaatkan teknologi digital untuk ekosistem pembelajaran yang modern saat ini ya. Secara teknis seperti itu ya permasalahannya. Dan untuk strategi taktis jangka pendek ya, saya akan coba membuatkan roadmap 3 bulan ya. Yang pertama, bulan pertama tim teaching dengan guru senior dan listen study untuk observasi dan refleksi praktek mengajar. Dan yang bulan kedua per coaching atau micro teaching untuk penguatan teknik penyampaian materi ASC secara mendalam. Yang ke bulan ketiga pelatihan mandiri terstruktur dan klinik materi mingguan untuk penguatan kompetensi teknis berkelanjutan. Strategi inovatif jangka menengahnya program penguatan kompetensi guru TCKT selama 6 sampai dengan 12 bulan. Yang pertama ada magang guru di DUDI yang sudah MOU, sertifikasi kompetensi teknis, mengikut sertakan guru-guru TCKT untuk sertifikasi di bidang kompetensi teknis TCKT, komunitas praktik TCKT, contohnya seperti MKMP ataupun yang lainnya ada di kota masing-masing. Pendampingan kurikulum yang paling wajib karena satuan pendidikan wajib melakukan pendampingan kurikulum terhadap guru-guru produktif untuk kelanjutan bagaimana sistem akan berjalan. Repositori modul dan praktikum program guru belajar berbasis proyek. Guru berarti akan menjalankan sebuah proyek untuk menekankan pembelajaran ASC. Model inovasi pembelajaran, kerangka pembelajaran berbasis industri yang dirancang secara siklikal untuk memastikan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan dan struktur. Siklus ini mencakup 6 tahapan utama. Yang pertama ada pelatihan guru, ya, simulasi praktek, implementasi di kelas, monitoring, evaluasi dan perbaikan kelanjutan. Agar setiap per 6 bulannya ada peningkatan dalam penyampaian materi guru kepada siswa. Untuk action plan ya, kita akan mencoba program rencana program peningkatan kompetensi guru, terutama guru produktif TCKT. Setiap program direncanakan dengan target secara terukur, waktu pelaksanaan yang jelas, dan indikator keberhasilan yang spesifik sebagai panduan implementasi strategis di sekolah. Untuk mencapai indikator keberhasilan, kita akan terus melakukan evaluasi terhadap guru-guru TCKT yang memiliki kompetensi ataupun yang perlu peningkatan kompetensi. Seperti itu. Indikator keberhasilan yang utama 90% sesuai materi dengan kurikulum. Sinkron, perhatikan materi penyampaian guru itu sinkron dengan kurikulum yang kita inginkan atau satuan pendidikan inginkan. Peningkatan kompetensi guru minimal 30% dengan cara memberikan kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Peningkatan hasil belajar siswa, bertambahnya proyek berbasis industri, kepuasan siswa meningkat signifikan. Target pencapaian diukur secara berkala melalui evaluasi formatif dan sumatif berbasis data nyata. Contohnya dengan melaksanakan tes ataupun dengan proyek-proyek membuat server dan lain sebagainya. Jadi dalam strategi implementasi penguatan guru di guru produktif TCKT, kesimpulannya itu penguatan kompetensi berbasis industri, monitoring atau coaching magang guru berkala, pembelajaran berbasis proyek dan evaluasi berkelanjutan adalah kunci menutup gap antara kompetensi teknis guru produktif TCKT di tempat kamu.
Guru vokasi yang kompeten bukan hanya mengajar teori, tetapi mampu menghadirkan pengalaman industri dalam kelas. Karena di tempat kami, kompetensi prodi TKT itu dituntut wajib dapat melakukan praktek. Jadi ini sangat dibutuhkan bagi semua guru produktif PJKT untuk peningkatan kompetensi. Demikian strategi peningkatan kompetensi guru produktif PJKT dalam implementasi pembelajaran berbasis kurikulum dan fondasi pendidikan teknologi vokasi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.